La ilaha illallah Muhammadun Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala kulli nikmatin, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada pagi hari ini hadirin yang dimuliakan Allah, tema kita dalam fikih muamalah ini adalah tentang al-imamah fil Islam atau kepemimpinan dalam Islam. Tema kepemimpinan ini, pertama hadirin yang dimuliakan Allah, bukan tema yang asing begitu, sehingga nanti kalau dari aspek akidah akhirnya ahlus sunnah wal jamaah harus mengomentari masalah akidah, masalah imamah atau masalah kepemimpinan. Karena pertama, kelompok Syiah itu menganggap bahwa kepemimpinan itu bagian dari akidah, sedangkan kelompok Mu'tazilah mengatakan kepemimpinan itu tidak wajib menurut syariat. Jadi ada dua kelompok yang berseberangan dalam hal ini. Kelompok pertama menganggap bahwa kepemimpinan itu penting sekali, sampai saking pentingnya mempengaruhi status keimanan seseorang, kelompok Syiah. Makanya nanti dalam rukun iman mereka, dalam rukun Islam mereka memasukkan konten atau diksi imamah dan wilayah. Sementara Mu'tazilah tadi seperti yang kita katakan, mereka sampai dalam kesimpulan bahwa tema kepemimpinan itu tidak ditetapkan oleh agama, tetapi ditetapkan oleh akal. Karena menurut mereka, kalau tidak ada kepemimpinan, hidup akan diliputi dengan kekacauan. Dan mereka tidak melihat bahwa kepemimpinan itu bagian dari agama. Sehingga akhirnya ahlus sunnah wal jamaah mengomentari hal tersebut dengan mengatakan bahwa tema kepemimpinan ini adalah sesuatu yang disyariatkan oleh agama, tapi tidak seperti yang ditetapkan Syiah, dan tidak pula seperti yang ditetapkan oleh Mu'tazilah. Sampai-sampai ada seorang ulama Indonesia namanya Syekh Saleh Darat atau Syekh Saleh Al-Samarani. Beliau ini mensyarah kitab namanya Jauharutut Tauhid, ya, kitab yang berbicara tentang ketauhidan. Dan di dalam kitab Jauharutut Tauhid, Syekh Al-Laqani Al-Maliki berbicara tentang bab kepemimpinan, dan kemudian hal tersebut disyarah oleh Syekh Saleh Darat dengan menetapkan kepemimpinan dalam akidah atau kepemimpinan dalam ahlus sunnah wal jamaah. Aslinya hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang saya akan bicarakan ini adalah kumpulan tulisan saya, karena kebetulan saya penulis di majalah. Ternyata kalau saya rapi-rapikan ada 53 halaman yang kalau dibuat dalam format buku bisa sampai 2 kali lipat lebih, ya, sekitar 130-an halaman. Maka saya awali pembahasan ini pertama tentang kata imamah atau kata kepemimpinan. Ternyata kata kepemimpinan ini diambil dari kata amma ya ummu, yang kalau kita terjemahkan secara harfiah artinya sesuatu yang di depan. Makanya nanti imam itu disebut imam karena dia ammahum atau amma bihim, karena dia secara fisik adalah tokoh yang ada di depan. Tadi ketika saya jadi imam, saya di depan dan saya menjadi qudwah, menjadi tauladan begitu.
ketika saya ruku semuanya harus ruku, ketika saya sujud semuanya harus sujud. Itulah konsep kepemimpinan. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza raki'a farka'u, kalau dia ruku maka rukuklah kalian, wa idza sajada fasjudu, kalau dia sujud sujudlah kalian. Maka kepemimpinan itu dalam Islam luas, tidak hanya kepemimpinan itu dalam aspek sosial bermasyarakat, atau kemudian kalau yang lebih besar adalah pada aspek politik, tapi juga kepemimpinan itu ada aspek agamanya begitu. Makanya dahulu Nabi SAW ketika menjadi pemimpin, dia bukan hanya menjadi pemimpin secara politik di Madinah, tapi juga pemimpin agama begitu. Makanya nanti para ulama ketika menerjemahkan kata kepemimpinan, mereka mengatakan kepemimpinan itu adalah siasatud dunya biddin, memanage dunia ini sesuai dengan konsep yang telah digariskan agama, dan hifzuddin, dan menjaga eksistensi agama. Jadi bukan hanya sekedar pada aspek duniawi tadi ya, bagaimana memanage urusan dunia kita, tapi juga menjamin bahwa agama ini terjaga eksistensinya. Itulah sebabnya nanti kalau kita baca buku-buku terkait dengan tema kepemimpinan, kita akan mendapati hampir seluruh ulama ahlus sunnah itu berbicara tentang kepemimpinan. Ya, misalnya Imam An-Nasafi, beliau ini punya bukunya padahal akidahnya, namanya Aqidah Nasafiyah. Dalam bukunya Aqidah Nasafiyah beliau menerjemahkan kepemimpinan itu adalah khilafatun nubuwah, atau pengganti Nabi SAW dalam menegakkan agama yang mana seluruh umat wajib mengikutinya. Nah, atau dalam buku yang temanya itu memang betul-betul spesifik terkait dengan kepemimpinan. Dalam mazhab Syafi'i ada ulama namanya Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i, beliau punya kitab namanya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Kalau kita terjemahkan kata Al-Ahkam As-Sultaniyah artinya hukum-hukum kepemimpinan atau hukum-hukum pemerintahan. Tebal Pak, jadi beberapa ratus tahun yang lalu sudah ada buku yang berbicara tentang tema kepemimpinan secara spesifik, baik dari aspek fikih maupun pada aspek ketatanegaraan ketika itu. Memang tidak bisa kita asumsikan ketatanegaraan ketika itu sama dengan ketatanegaraan pada saat ini. Ya tentu pada saat ini ketatanegaraan sudah lebih kompleks begitu ya. Nah, Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah menerjemahkan kepemimpinan adalah sebuah jabatan yang menggantikan kenabian dalam menjaga eksistensi agama dan mengatur dunia ini dengan konsep yang telah digariskan oleh agama. Tadi saya katakan bahwa mayoritas ulama nanti akan mendefinisikan yang namanya kepemimpinan ini adalah sebuah jabatan yang fungsinya itu menggantikan kenabian. Menggantikan kenabian di sini bukan menggantikan untuk mendapatkan wahyu, bukan, tapi memimpin bagaimana agama ini bisa eksis tanda kutip wujud gitu ya, zakat wujud, masalah-masalah haji wujud, masalah pernikahan juga wujud, begitu juga masalah ekonominya nantinya, masalah-masalah yang lain ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kita berbicara tentang kepemimpinan, kesimpulan saya setelah saya baca beberapa buku, ada suatu bukunya bagus banget. Bukunya ini disertasi di Ummul Qura, judulnya Al-Imamatul Uzma Inda Ahlus Sunnah wal Jamaah, kepemimpinan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, tulisan Profesor Abdullah Ad-Dumayyi waktu beliau mengambil S2 di Ummul Qura. Kemudian selain itu juga ada buku ulama besar ya, namanya Muhammad
Rashid Ridha, judulnya Al-Khilafatu. Bukunya bagus banget. Kesimpulannya hadirin yang dimuliakan Allah, ternyata Islam ini telah menggariskan tidak boleh ada kondisi di mana kepemimpinan itu vakum. Nggak boleh. Karena kalau kepemimpinan itu vakum, nanti bahayanya lebih besar. Muhammad Rashid Ridha misalnya dalam bukunya Al-Khilafatu, beliau mengutip pernyataan Syekh At-Tabtazani atau Al-Alama At-Tabtazani, ketika Al-Alama At-Tabtazani dalam bukunya Syarhul Maqasid menerangkan kenapa dalam Ahlus Sunnah kepemimpinan itu penting sekali. Yang pertama, kata Tabtazani, dasarnya adalah ijma. Ijma ini artinya kesepakatan seluruh kaum muslimin. Hal ini merujuk kepada peristiwa yang terjadi di zaman para sahabat, tepatnya ketika Rasulullah SAW wafat. Maka para sahabat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah itu lokasinya sekarang persis di samping Masjid Nabawi. Kalau nanti bapak-bapak umroh, di samping Masjid Nabawi itu ada kayak kayak taman ya. Karena Saqifah itu kalau diterjemahkan secara harfiah artinya taman. Nah, di samping Masjid Nabawi itu ada taman. Nah, di taman itulah dahulu para sahabat berkumpul. Kemudian mereka memutuskan siapa pengganti Rasulullah SAW dalam kepemimpinan umat. Padahal hadirin yang dimuliakan Allah, pada saat yang sama Rasulullah SAW belum ditazhiz. Rasulullah ketika wafat belum dikafani, belum dimandikan, belum disolati, dan belum dikuburkan. Tapi para sahabat sudah mengambil sikap harus segera mengangkat pemimpin sepeninggalan Rasulullah SAW. Dan mereka pada saat itu tanda kutip sepakat hal ini harus didahulukan. Maka ini menjadi dasar para ulama untuk menetapkan kepemimpinan itu wajib berdasarkan ijma atau kesepakatan para sahabat ketika itu. Tentunya para sahabat dalam hal ini tidak memahami hal tersebut kecuali mereka memahami ini dari Al-Quran dan apa yang diajarkan Nabi. Artinya nggak mungkin dong para sahabat ketika itu berkumpul kemudian menyegerakan kepemimpinan atau mereka segera mengangkat kepemimpinan sepeninggalan Rasulullah, kecuali hal itu mereka pahami memang berdasarkan Al-Quran, memang berdasarkan ajaran Nabi. Padahal hadirin yang dimuliakan Allah, kita sama-sama tahu ya, ada beberapa hal yang harus disegerakan dalam agama ini, termasuk kalau ada orang yang sudah wafat, tajhiznya, proses pengapanannya, pemandiannya, penyolatannya, penguburannya itu kan harus didahulukan, nggak boleh ditunda-tunda. Tapi para sahabat ketika itu ngelihat mengangkat kepemimpinan itu lebih wajib, lebih urgen, lebih penting, tanda kutip, dibandingkan harus mentajhiz atau mengkafani, memandikan, menyolati, dan menguburkan Nabi SAW. Dan sekali lagi, ini nggak mungkin mereka lakukan secara jamaatan, berjamaah, sepakat, kecuali memang mereka memahami begitulah ajaran Nabi SAW dan begitulah yang diterangkan di dalam Al-Quran. Dan sekaligus ini menjadi titik poin bahwa kepemimpinan itu penting sekali, sehingga apapun tidak lebih penting dibandingkan itu, begitu ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, kedua, kata Syekh Rashid Ridha mengutip pendapat Tabtazani, kenapa kepemimpinan itu penting sekali? Karena tidak akan terlaksana beberapa kewajiban kecuali dengan adanya kepemimpinan, seperti penerapan hukum, menjaga perbatasan, menerapkan prinsip-prinsip keadilan, dan yang lain-lain.
Itulah sebabnya kenapa kepemimpinan itu menjadi sangat wajib, karena tanpa kepemimpinan kita tidak bisa menerapkan asas keadilan. Tanpa kepemimpinan, ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk melaksanakan A, B, C, D itu nggak bisa wujud, gitu. Oleh karena itu, sebagaimana ada kaidah dalam usul fikih, sesuatu kewajiban yang tidak bisa terlaksana kecuali dengan mendatangkan kewajiban yang lain atau mendatangkan unsur yang lain, maka mendatangkan unsur yang lain itu menjadi wajib. Atau bahasa Arabnya ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Dan ini disadari oleh para ulama dari era klasik, menunjukkan bahwa kepemimpinan itu wajib, karena tanpa adanya kepemimpinan bagaimana kita bisa mengurus penerapan hukum, penerapan keadilan, dan hal-hal yang lain. Ketiga, dengan adanya kepemimpinan ada banyak manfaat yang tidak terhitung dapat dipetik, dan banyak bahaya yang dapat dielakkan. Untuk mencapai itu semua, maka wajib hukumnya mengangkat seorang pemimpin. Yang keempat, kewajiban mentaati pemimpin dan mengenal konsep kepemimpinan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah menunjukkan kewajiban merealisasikannya. Artinya di dalam Al-Quran itu kan banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk taat kepada kepemimpinan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Dalam ayat ini hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita atiullaha, taat kepada Allah, wa atiur rasul, dan taat kepada rasul. Kemudian kata Allah wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kalian. Ayat ini dipahami oleh para ulama, perintah untuk taat kepada pemimpin itu menunjukkan perintah untuk menegakkan kepemimpinan. Karena bagaimana mungkin kita hendak mentaati kepemimpinan kalau kepemimpinannya nggak ada wujudnya. Maka para ulama mengatakan al-amru bi taatil umara yaqtadi al-amru bi wujubiha atau bi wujudiha atau binasbiha. Perintah untuk taat kepada pemimpin ini menunjukkan sebenarnya perintah untuk mewujudkan kepemimpinan itu atau mengangkat kepemimpinan itu. Maka hal ini menjadi kesepakatan sekali lagi ya oleh para ulama, nggak boleh itu umat lontang-lantung tidak memiliki kepemimpinan begitu. Karena nanti kemaslahatan umat itu tidak akan bisa wujud tanpa adanya kepemimpinan. Maka dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, sekali lagi saya katakan kalau kita kembali ke buku-buku, termasuk nanti buku-buku fikih, ya buku-buku fikih yang tebal-tebal, baik itu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad bin Hambal, semuanya sepakat satu, bahwa kepemimpinan itu wajib ditegakkan. Itu dia. Pertanyaannya hadirin yang dimuliakan Allah, ada beberapa pertanyaan ya, misalnya terkait dengan syarat kepemimpinan misalnya, atau kemudian kriteria kepemimpinan dan yang lain-lain. Ternyata kalau kita buka buku-buku para ulama, hal tersebut sudah dibahas ratusan tahun yang lalu begitu. Hal ini pernah saya tulis karena ada diskursus atau ada ketika itu diskusi, nggak tahu itu tahun berapa, tapi intinya waktu itu ada pertanyaan, boleh nggak dalam agama, ini ceritanya dalam agama ya, tidak dalam sistem pemerintahan yang tidak bersandarkan kepada syariat, boleh nggak dalam agama kaum muslimin dipimpin oleh non muslim begitu. Ternyata hadirin yang dimuliakan Allah, secara spesifik kalau kita kembali ke wacana klasik itu nggak kita temukan. Karena ternyata kesimpulan saya ketika saya melakukan penelaahan, para ulama itu melihat bahwa hal tersebut sifatnya aksiomatis begitu, nggak usah ditanya pasti nggak boleh begitu. Gitu. Sangkinkan mereka sudah tidak lagi mengkaji itu sudah tidak dikaji lagi begitu.
sampai akhirnya kalau kita baca buku-buku yang lebih jauh, barulah nanti kita akan dapati pertama dalam buku misalnya judulnya Ghiyathul Umam karangan Abul Ma'ali Al-Juwaini. Beliau ketika menceritakan tentang kepemimpinan, ada beberapa syarat kepemimpinan. Beliau mengatakan ada 4. Pertama syarat lazim, yang kedua syarat muktasab, yang ketiga syarat khawas, dan yang keempat syarat a'dha. Syarat lazim itu lazim, syarat yang harus terikat dan mesti sifatnya ada pada seorang pemimpin. Dan syarat lazim ini ternyata syarat taklif, karena dalam Islam kepemimpinan ini bagian dari ibadah. Maka ketika seseorang ingin beribadah kan ada syarat yang disebut syarat taklifi, bahwa yang beribadah itu pertama muslim, yang kedua akil, yang ketiga baligh, begitu. Yang keempat nanti kaitannya dengan kepemimpinan, bahwa dia merdeka. Yang kelima karena terkait dengan kepemimpinan dia laki-laki. Ini disebut syarat lazim, syarat yang mesti ada. Karena sekali lagi ya, kaum muslimin melihat bahwa kepemimpinan itu ibadah. Maka sebagaimana ibadah, ada beberapa syarat yang sifatnya mesti dihadirkan. Makanya saya katakan tadi, di berbagai buku, karena ini dah dianggap sesuatu yang a priori, begitu ya, sesuatu yang orang dianggap sudah pasti paham lah, begitu. Jadi nggak dibahas lagi. Tapi ternyata di era kita ternyata orang nggak paham, begitu. Benar nggak dalam agama kepemimpinan itu boleh diserahkan kepada non muslim misalnya. Ini kita berbicara dalam konsep fikih ya, tidak berbicara dalam konsep tata negara yang sekarang ada di Indonesia. Nah, bahkan hadirin yang dimuliakan Allah, sangkin kan ini dianggap sudah aksiomatis tadi, apa bahasanya tuh, sudah a priori, artinya sudah diharapkan kaum muslimin itu paham sajalah, begitu. Sehingga nggak dibahas-bahas lagi. Tapi kalaupun kita cari-cari penjelasannya, yang pertama kalau terkait dengan syarat yang kita sebut tadi, syarat lazim ada 5 tadi, atau beberapa penulis lain menyebutnya syarat asasi, syarat yang paling fundamental. Karena nanti kalau syarat muktasab, syarat yang terkait dengan keterampilan yang dimiliki atau kapabilitas, itu tanda kutip tidak terlalu fundamental, tapi bagian dari syarat. Ada juga nanti syarat khawas, syarat yang terkait dengan panca indera. Dan ada juga syarat a'dha, syarat yang terkait dengan anggota tubuh. Nah, kita fokus kepada syarat lazim, hadirin yang dimuliakan Allah. Yang pertama, ternyata dalam fikih itu, dalam kitab-kitab klasik itu, dalam wacana-wacana klasik, yang pertama itu adalah Islam, gitu. Dan menariknya, kalau ulama-ulama sekarang kan, kalau saya baca-baca nih, para penulis sekarang, kenapa pemimpin harus dari kalangan kaum muslimin? Maka dalil yang mereka sodorkan adalah ayat Allah yang tadi kita bacakan, surah An-Nisa 59. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan pemimpin di antara kalian. Jadi ulama-ulama sekarang menawarkan ayat ini sebagai dalil. Pemimpin itu minkum, harus dari sebagian kalian. Maksudnya harus datang dari sebagian kaum muslimin. Tapi ternyata kalau ulama-ulama klasik nggak itu yang mereka jadikan dasar. Yang mereka jadikan dasar justru surah An-Nisa surat keempat ayat 141. Ya, yaitu wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Yang kalau kita terjemahkan wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila, artinya Allah Subhanahu wa taala sekali-sekali tidak pernah memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman. Justru ayat ini yang dijadikan ulama-ulama klasik sebagai dasar kenapa kepemimpinan itu harus dipegang oleh kaum muslimin, begitu, dalam sistem kepemimpinan Islam ya. Karena kalau diberikan kepada non muslim itu berarti membuka jalan bagi non muslim untuk menguasai orang-orang
beriman, begitu. Makanya dalam buku-buku mereka itu dikatakan hal ini sudah ijma, ya, sebagaimana dinukilkan Ibnu Munzir. Beliau menyatakan dalam bukunya, Ibnu Munzir ini kan mengutip hal-hal yang sudah diijma'kan atau sudah disepakati oleh para ulama. Maka beliau mengatakan ajma'a kullu man yuhfad anhu min ahli ilmi anal kafir la wilayata lahu alal muslimin. Seluruh ahli ilmu telah ijma', telah sepakat bahwa orang kafir tidak memiliki hak untuk memimpin kaum muslimin. Nah, maka dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, kepemimpinan non muslim begitu ya tidak sah menurut agama berdasarkan ayat tadi, begitu. Bahkan kalau kita lihat ya dari sisi gramatika, kata wala yaj'alallahu lan di situ yang kalau diterjemahkan secara harfiah tadi kita terjemahkan dan sekali-kali tidak, ini memberikan makna atau iktibar pelajaran kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan jalan sama sekali bagi orang-orang non muslim untuk menguasai urusan-urusan kaum muslimin. Kaum muslimin lah yang membuka-buka keran ini sehingga terjadilah penguasaan terhadap kaum muslimin, gitu. Maka menariknya juga lagi ya ada seorang ahli tafsir dari Indonesia namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau ketika menafsirkan ayat ini sampai kemudian menghadirkan konteks, kata beliau, annal kafir laisa lahu ayyastariya abdan musliman. Orang kafir itu tidak boleh membeli hamba sahaya yang beragamakan Islam, agar jangan dikuasai urusannya, begitu. Nanti kalau dikuasai urusannya repot, begitu. Entah nanti tidak diperkenankan sholat karena mereka tidak mengenal ibadah sholat, tidak diperkenankan menutup aurat karena mereka tidak mengenal konsep aurat dan yang lain-lain. Itu syarat yang pertama yang dianggap asasi. Nanti kita bisa diskusikan ya. Yang kedua, berakal. Ya, ternyata berakal termasuk syarat asasi yang paling penting dalam kepemimpinan. Para ulama menghadirkan semacam kias sebelum kemudian nanti juga menghadirkan dalil. Kata para ulama begini, seseorang yang tidak sempurna akalnya, ya mungkin seperti idiot, maaf seperti autis ya, itu kan tidak bisa mendatangkan maslahat untuk dirinya. Orang yang gila, orang yang depresi, orang yang stres, itu kan nggak bisa menghadirkan kemaslahatan untuk dirinya. Kalau untuk dirinya saja dia tidak bisa menghadirkan kemaslahatan, bagaimana dia bisa memimpin urusan orang banyak? Bagaimana dia hendak menghadirkan kemaslahatan untuk orang banyak? Gitu. Makanya dalam agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, rufi al-qalam an salasatin, an saghiri hatta yablugha, an naimi hatta yastayqidha, an majnuni hatta yuksaf anhu. Rufi al-qalam, tidak dicatat sebagai dosa dari anak-anak sampai anak itu yablugha, sampai baligh. Anak-anak nggak bisa menentukan benar salah, begitu. Kalau mereka melakukan kesalahan, rufi al-qalam. An-naim hatta yastayqidha, dari orang yang tidur sampai orang tersebut terbangun. Orang yang tidur dalam agama itu tidak dihukumi. Makanya orang yang tertidur tahu-tahu sangkinkan lelapnya bangun jam 4 sore misalnya, lewat waktu zuhur, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang tertidur lalu kemudian lewat waktu sholat, falyaqdi anhu, nanti kalau dia bangun atau fa idza dzakaraha, dalam sebuah riwayat kata Rasulullah, kalau dia baru ingat maka hendaklah sholatnya diqadha, karena dia tertidur, nggak paham, begitu ya. Wa an majnuni hatta yuksaf anhu, begitu juga dari majnun, orang gila, sampai orang tersebut hilang kegilaannya atau sampai dia berakal kembali. Maka dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, kepemimpinan orang yang tidak sehat akalnya, tidak waras, depresi, bahkan mungkin sampai pada kondisi emosinya tidak stabil,
ini juga tidak pas. Kemudian syarat ketiga lelaki. Nah ini juga kalau ditarik ke konteks kita hari ini kayaknya semacam semacam tidak adil begitu. Tapi begitulah agama kita menetapkan bahwa di antara syarat kepemimpinan yang paling asasi itu adalah lelaki. Dan ini merujuk kepada sebuah peristiwa. Jadi saya ambil dari aspek agamanya saja, bahwa ketika Rasulullah SAW hidup di Madinah, beliau mendapat kabar bahwa Kisra, pimpinan Persia ketika itu wafat, dan kemudian orang-orang di sana itu mengajukan putrinya untuk menjadi pengganti Kisra. Maka Rasulullah SAW menimpali, kata Rasulullah, la yufliha qaumun wallau amrahum imra'atun. Kata Rasulullah, tidak akan beruntung urusan suatu kaum kalau mereka dipimpin oleh seorang wanita. Begitu. Jadi dalam agama ada pandangan kepemimpinan wanita itu tanda kutip kalau kita tarik kepada fikih tidak sah. Begitu. Kalau nanti ditarik dalam aspek yang lain sih kenapa nggak sah? Itu apa kaitannya begitu ya? Mungkin nanti kita bisa diskusikan. Saya percepat aja Pak ya. Ini kan ada beberapa poin. Kemudian nanti merdeka ya, kalau sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan begitu ya. Tapi kan di era-era klasik itu masih ada wacana perbudakan, maka yang tidak merdeka tidak boleh jadi pemimpin. Kalau wacananya dirubah, bagaimana kalau seandainya ada hari ini kita tahu ada orang kacung asing? Artinya kita tahu dan terbukti, bukan anggapan, bahwa seseorang ini disupport oleh pemerintahan negara lain, proksi istilah politiknya. Boleh nggak kita mendukung proksi dari negara lain? Nah, kalau dalam istilah fikih mungkin kita bisa tarik ini tidak memiliki kemerdekaan atau independensi. Nanti kalau jadi pemimpin pasti tidak bisa menghadirkan kemaslahatan untuk masyarakat. Pasti dia sesuai dengan garis yang telah ditetapkan oleh bosnya gitu ya, entah negara lain apa gitu ya. Jadi mungkin konsep kemerdekaan hari ini bisa kita tarik kepada konsep proksi. Jadi orang nggak boleh tuh jadi pemimpin kalau dia proksi dari negara lain, gawat nanti urusan kita. Kemudian baligh, kemudian ada juga yang menambahkan mampu dan adil, begitu. Nah, selebihnya hadirin yang dimuliakan Allah yang tadi disebutkan oleh Abul Ma'ali Al-Juwaini Asy-Syafi'i, syarat muktasab keterampilan ya, kecakapan. Kemudian ada syarat khawas, panca indera, nggak boleh buta, nggak boleh tuli, nggak boleh bisu. Kemudian syarat a'dha, nggak boleh pincang, nggak boleh lumpuh, nggak boleh apalagi stroke begitu ya. Itu syarat-syarat tambahan yang sifatnya non asasi bagi beberapa ulama lain. Tapi penting juga jangan sampai nanti yang jadi pemimpin ternyata orang yang lemah di antara kita, gitu. Nah, selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah, sebenarnya masih ada beberapa tema lagi, bukan beberapa, banyak sekali, tapi saya ambil hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi ada diskusi dalam buku-buku itu, buku-buku klasik itu, sebenarnya pemimpin yang bagus itu seperti apa begitu. Ternyata sebagian ulama itu mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un." Dalam ayat ini hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan sesungguhnya pemimpin kamu atau waliyukumul, wali kalian, pemimpin-pemimpin kalian itu adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Dan ini sekali lagi sebagai dalil ternyata kepemimpinan itu harusnya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Yuqimunas shalah, yaitu mereka yang menegakkan salat, wa yu'tunaz zakah, mereka yang menunaikan zakat, wa hum raki'un, dan mereka ruku', dalam artian mereka juga melaksanakan salat secara berjamaah.
Ayat ini sekali lagi hadirin yang dimuliakan Allah diletakkan oleh para ulama itu sebagai pandangan bagaimana kita memilih seorang pemimpin begitu. Bukan syarat secara fikhiyah, tapi kalau kita mau lihat secara ini orang cocok jadi pemimpin. Apa ini indikatornya? Maka salah satu indikator yang dipakai oleh para ulama adalah ayat ini. Pemimpinnya itu yuqimunas shalah enggak? Pemimpinnya itu menegakkan sholat enggak? Pemimpinnya itu yu'tunaz zakah enggak? Bayar zakat enggak? Pemimpinnya itu rakiun enggak? Pemimpinnya itu melaksanakan sholat secara berjamaah enggak gitu. Artinya dalam Islam kan kepemimpinan itu bukan hanya sekedar kepemimpinan politik, tapi juga dia harus hadir di masyarakat memimpin pelaksanaan sholat misalnya. Maka dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Quran itu memberikan sedikit indikator kalau kita mau melihat sebetulnya pemimpin itu yang baik kayak gimana. Ya dilihat sholatnya, dilihat zakatnya, dilihat saumnya, dilihat keberpihakannya kepada kebenaran gitu. Sejauh mana dia lebih berpihak kepada kebenaran dan keadilan daripada selainnya. Artinya kalau ada kepemimpinan ternyata kepemimpinan itu lebih berpihak kepada politik rente, berpihak kepada kepentingan segelintir manusia karena di situ ada cuan begitu. Ya ini bukan kepemimpinan yang bisa menghadirkan kemaslahatan, atau istilah orang-orang barat tuh kepemimpinan oligar begitu ya. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, ini ada beberapa hal yang mungkin nanti bisa kita diskusikan ketika berbicara tentang konsep kepemimpinan dalam Islam. Nah sekali lagi saya simpulkan, kepemimpinan ini tema yang klasik banget karena nggak bisa kita katakan tidak penting. Itulah sebabnya kenapa aliran Syiah itu menjadikan kepemimpinan itu bagian dari iman begitu, dan ahlu sunnah tidak menyatakan demikian. Jadi ahlu sunnah dalam hal ini pertengahan. Kalau Mu'tazilah mengatakan kepemimpinan itu tidak ditetapkan secara syariat, cukup ditetapkan secara akal, karena nggak mungkin kemaslahatan dapat wujud kecuali dengan adanya kepemimpinan. Maka kata ahlu sunnah, kita tidak seperti Syiah yang menganggap kepemimpinan itu bagian dari iman, tapi tidak seperti Mu'tazilah yang menganggap kepemimpinan itu hanya kemaslahatan saja. Kepemimpinan dalam ahlu sunnah itu ditetapkan berdasarkan ayat dan hadis beserta ijma para sahabat gitu. Sebetulnya apa tujuan kepemimpinan menurut ahlu sunnah wal jamaah? Tujuan kepemimpinan menurut ahlu sunnah wal jamaah adalah bagaimana kita bisa menjamin eksistensi agama. Jangan sampai agama ini nanti teraniaya tanda kutip, sholat aja nggak boleh gitu ya, bayar zakat dan yang lain-lain dihalang-halangi begitu, seperti di negara-negara komunis begitu. Dan juga menjamin bahwa manajemen dunia ini berdasarkan prinsip-prinsip agama, diantaranya keadilan gitu. Jangan sampai keadilan menjadi sesuatu yang mahal gitu, dan yang lain-lain yang merupakan prinsip dari agama. Mungkin ini saja hadirin yang dimuliakan Allah, nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Saya pikir pastinya jamaah memiliki beberapa pertanyaan. Mudah-mudahan makalah-makalah ini bisa diterbitkan nantinya sehingga bisa menjadi wacana baru dalam isu kepemimpinan. Ini saja saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Bagi yang mau bertanya atau komentar, persilakan. Yang mana dulu? Oh, dibagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat menarik sekali ini Pak, temanya ini, apalagi ini menjelang pemilu ini. Saya pernah bermuzakarah diskusi sama orang-orang HTI tentang kekhalifahan Pak, Pak Ustadz. Jadi di antaranya ini kan bahwa kekhalifahan ini sudah kepemimpinan ini sudah lama terjadi sejak zaman Khilafah Rasyidin.
Nah, itu sudah terjadi. Terus yang saya pertanyakan waktu itu temanya Indonesia ini hampir ya dominan 80% umat Islam. Ya. Apakah bisa dibuat gitu sistem daripada kekhalifahan? Nah, terus yang menjadi pertanyaan di sini adalah perangkat lunak, Pak. Jadi perangkat lunak berupa kan kalau sekarang ini kita kan punya undang-undang, punya Pancasila, punya hukum-hukum, bahkan hukum-hukumnya itu terbuat daripada masih ada sisa-sisa hukum-hukum Belanda. Nah, ini yang menjadi benturan ini, Pak. Apabila tadi Pak Ustadz katakan menurut syariat Islam dan ijma ulama, sedangkan sebelumnya kita ini udah ada hukum-hukum sebelumnya gitu. Sebagian hukum-hukumnya itu ada yang sebagian berbenturan gitu. Nah, ini bagaimana menyikapi hal seperti itu supaya sistem daripada kepemimpinan ini kita pakai dengan sistem yang sebelumnya. Karena sistem kekhalifahan ini ya hampir 2/3 bagian daripada dunia ini dikuasai oleh Islam. Jadi itu aja yang saya pertanyaan. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saya jawab aja Pak ya. Jadi ada kita sebut apa ya? Disebut sistem, bukan sistem tapi kayak piranti lunak. Jadi dalam Islam itu kita mengenal istilah al-ummah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenalkan konsep al-ummah ini dengan narasi yang sederhana. Kata Rasulullah, al-mu'minu lil mu'minin yasuddu ba'duhu ba'dan, kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'dan. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu, kata Rasulullah, seperti bangunan yang saling mengokohkan. Atau kemudian ilustrasi lain dari Rasulullah, kata Rasulullah, mukmin al-muslimun itu kal jasadil wahid. Orang-orang Islam itu seperti satu tubuh. Idza ishtaka adwun ishtaka syairul jasad bisahari wal ummah. Kalau ada satu anggota tubuh itu merasakan sakit, maka seluruh tubuh pasti akan merasakan sakit, pasti akan merasakan demam, pasti akan merasakan nggak nyaman, sampai dia sahar, sampai dia bergadang saking tidak nyamannya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa kita itu tidak disekat-sekat oleh batas-batas geografis yang kita kenal hari ini. Begitu. Makanya dalam wacana budaya Melayu misalnya ya, Melayu itu kan bukan ras, tapi Melayu itu adalah sekelompok masyarakat yang ada di Asia Tenggara ini. Mereka beragamakan Islam, berbahasakan dengan bahasa Melayu, berbudayakan dengan budaya Melayu yang merupakan penafsiran dari Islam itu sendiri, begitu. Makanya bagi kemelayuan itu ya, Banjar itu orang Melayu, Banten itu orang Melayu, Bugis itu Melayu, ya Melayu. Tapi kemudian kayak ada wacana Melayu itu ras, begitu. Padahal itu nanti sesuatu yang membingungkan ketika Melayu itu disebut ras, gitu. Karena saya sebagai masyarakat yang pernah tinggal di daerah Melayu, orang Keling kalau udah masuk Islam udah dibilang Melayu dia. Nggak usah kan orang Keling, keturunan Belanda pun kalau udah masuk Islam, beragamakan dengan agama Islam, berbahasakan bahasa Melayu, berbudayakan dengan budaya Melayu, disebut Melayu dia, begitu. Karena agama ini ternyata mengajarkan kepada kita tidak disekat warna-warna kulit, kita tidak disekat oleh bahasa-bahasa tertentu, kita tidak disekat dengan sekat-sekat geografis yang kita kenal hari ini, begitu. Ini kan pasca perang dunia kedua aja ini adanya batas-batas geografis hari ini, belum lengkap 100 tahun kok, jadi nggak sakti-sakti amat lah, begitu. Artinya kita nggak tahu ke depan apakah konsep nation state ini masih ada atau enggak.
Kan sebentar lagi nggak tahu nih, kalau terus dipaksa-paksakan, gesekan jadi nih perang dunia ketiga. Kalau jadi perang dunia ketiga, kita nggak tahu nanti apalagi yang bergeser nih dari hal-hal yang kita kenal hari ini. Perang dunia kedua itu kan menghasilkan adanya Indonesia, Malaysia, begitu, adanya Brunei, adanya kawasan yang kita sebut Asia Tenggara, ada kawasan Asia Timur dan yang lain-lain. Itu kan hasil dari perang dunia kedua, gitu, iya kan? Sebelum perang dunia kedua kan kita nggak mengenal yang namanya Republik Indonesia, begitu kan? Gitu. Padahal secara kultur, saya sebagai orang Sumatera, kalau ke Malaysia saya nggak ada masalah. Waktu pertama kali saya datang ke Jakarta itu banyak problem. Guli disebut kelereng, bingung saya untuk bisa menyebut kelereng gitu. Orang biasa menyebutnya guli, begitu kan? Padahal pada saat yang sama mungkin kalau saya ke Malaysia itu biasa aja kita sebut guli gitu ya. Dan sampai hari ini entahlah, kalau ke Malaysia, karena memang banyak kerabat saya di Malaysia juga, abang ipar saya, orang-orang kampung saya, sehingga saya kalau ke Malaysia itu kayak udah pulang kampung begitu. Jadi nggak ada problem kebahasaan begitu. Nah, kembali hadirin yang dimuliakan Allah, kalau dikaitkan dengan tadi ya, mungkin nggak pemerintahan kita menyerap sistem politik Islam, itu lebih soft bahasanya, sistem politik Islam. Maka kita katakan sebenarnya Pancasila yang dirumuskan oleh tokoh-tokoh, diantaranya tokoh-tokohnya kan tokoh-tokoh Islam. Kalaupun tidak mengaku tokoh-tokoh Islam, mayoritas mereka beragamakan agama Islam, seperti presiden kita Soekarno, wakil presiden kita Bung Hatta, begitu, atau tokoh-tokoh yang lain. Dan banyak tokoh-tokoh itu adalah tokoh-tokoh yang sangat Islami dalam artian fanatis Islam, ya. Dan kebanyakan orang Minang tuh, mulai dari sayap kanan Pak Nasir sampai sayap kiri ada Aidit, Tan Malaka, agak ke tengah sedikit ada Sultan Syahrir, ada Muhammad Yamin, Bung Hatta dan yang lain-lain, begitu. Nah, ketika dirumuskan Pancasila ini tidak dirumuskan untuk anti dengan agama kita, enggak. Maka prinsip awal Pancasila ini justru ketuhanan yang Maha Esa. Itu nggak usah ditanya, Tuhan yang Maha Esa Tuhan siapa? Itu udah aksiomatis sebenarnya, orang paham lah itu, gitu ya. Dan Pancasila kita ini sebenarnya adalah sebuah pandangan kenegaraan yang sifatnya juga dinamis kok. Artinya kalau ternyata secara konsensus masyarakat menghendaki sistem pemerintahannya adalah mengadopsi sistem pemerintahan atau sistem politik Islam, harusnya dia bisa adopsi itu, karena keelastisan dan kedinamisannya itu, gitu. Dia sebagai prinsip atau pandangan politik, dia nggak berhenti gitu, dia tetap akan dinamis berdasarkan kesepakatan dari para penggunanya, dalam hal ini adalah anak-anak bangsa ini, begitu. Jadi mungkin nggak suatu saat Pancasila mengadopsi sistem politik Islam? Harusnya mungkin. Itu tergantung nanti apakah kekuatan umat Islam bisa dominan mempengaruhi penafsiran dan kebijakan, begitu. Kan dulu pernah ya tahun 50-an pernah menang dalam pemilu, begitu. Mungkin dalam politik atau dalam pemilu-pemilu selanjutnya bisa aja. Ya, ini masih dinamis, begitu. Nah, kalau ditanya, kalau dikaitkan dengan apakah yang tadi disebutkan itu, misalnya ada sebuah sistem kepemimpinan yang tidak mengenal sekat-sekat geografis itu akan wujud, ya kita lihat aja nanti, gitu. Bagaimana kalau dalam pandangan agama, Ustadz? Kalau dalam pandangan agama sih kita bisa merujuk kepada yang disebut dengan ilmu eskatologi, gitu ya, atau ilmu futurologi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau bahkan dalam Al-Quran ada beberapa ayat itu menceritakan kondisi ke depan seperti apa, begitu. Ada ayat kan yang bunyi yas'alunaka anis sa'ah. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang kiamat, begitu ya. Atau ayat-ayat yang langsung berbicara tentang kiamat. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar misalnya, atau apa yang disampaikan Nabi itu lebih jelas lagi.
Intinya Nabi SAW menceritakan fase umat, dan hadisnya berbicara tentang ini banyak sekali, bahwa ada fase di mana fase kenabian disebut dengan fase kenabian ya. Yang kedua nanti ada fase kepemimpinan yang masih berpegang dengan fase kenabian, ada fase ketiga nanti ada fase kepemimpinan yang menggigit syariat, ada fase diktator, dan nanti ada fase di mana kaum muslimin itu kembali kepada kejayaannya begitu. Dan itu kalau kita lihat dalam Kitabul Fitan, kitab-kitab yang berbicara tentang fitnah di akhir zaman, itu jelas sekali ya, bahwa tapi ini tidak mendahului takdir. Tapi kalau kita lihat hadis-hadis itu, nanti kata Rasulullah misalnya, satakunu junudun mujannadah, akan ada pasukan besar di Irak, fil Yaman, wa fi Syam. Dan ternyata 3 tempat yang disebutkan Rasulullah ini memang hari ini tempatnya konflik semua begitu ya, begitu. Begitu juga Rasulullah ketika cerita Khurasan begitu ya, daerah Khurasan. Jadi kita ngelihat itu hari ini. Nanti bahkan hadis-hadis di Bukhari itu detail sekali berbicara tentang tempat-tempat di Syam itu, misalnya di Damaskus, di Palestina, atau yang disebut Fintulut dan yang lain-lain. Bahkan Rasulullah menceritakan siapa aja yang berkonflik di situ, itu dijelaskan, dan hadisnya banyak sekali, kita sebut mutawatir maknawi. Jadi artinya hadirin yang dimuliakan Allah, kesimpulan para ulama ya mungkin suatu saat kekuatan yang pernah hilang itu bisa bangkit lagi gitu. Tapi bagaimana bentuknya saya juga nggak ngerti. Apakah ketika itu kita masih ada, ya saya juga nggak tahu begitu. Tapi Ustadz percaya nggak ya namanya itu sudah digariskan wahyu? Ya percaya. Wallahu a'lam bishawab.